berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini disebut ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuji, Allah meridhai. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, saya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu adalah inti doa. Berdoa itu adalah inti dari segala ibadah. Naam. Dan dari ayat ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum mengisyaratkan bahwasanya ibadah itu merupakan hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak asal-asalan dalam melakukan berdoa kepada Allah atau bahkan membuat suatu kebid'ahan, tata cara yang tidak dicontohkan Nabi dalam berdoa, atau bahkan berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian istighatsah sama, istighatsah juga sama. Allah Subhanahu wa taala perbolehkan dan termasuk ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian semuanya meminta pertolongan pada Allah, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, Allah mengabulkan untuk kalian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya istighatsah merupakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan Allah mencintainya. Sehingga istighatsah meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh melakukan istighatsah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Istighatsah adalah talabul ghauth wa huwa izalatus syiddah. Istighatsah adalah meminta pertolongan, bantuan untuk menghilangkan bencana, para bahaya, gangguan. Nah, wala takunu illa fil makruh. Dan istighatsah itu tidak akan pernah diberlakukan kecuali untuk mengangkat sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, bedanya kalau isti'anah meminta pertolongan lebih umum, menginginkan manfaat atau menolak madarat, itu namanya isti'anah. Tapi kalau istighatsah khusus dalam apa? Sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dan lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang harus disertai dengan rasanya cinta, takut, tunduk, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menurut para ulama di sini ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah, berdoa maksudnya adalah ibadah. Maksudnya apa sih doa ibadah? Macam pertama doa ibadah. Doa ibadah adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, puasa, zakat, haji, lempar jumroh dan yang lainnya. Maka itu semuanya disebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa di sini adalah doa ibadah. Karena kalau kita perhatikan, ya, doa itu artinya pada asalnya doa itu artinya meminta. Doa itu artinya meminta sesuatu. Ketika seorang melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, maka walaupun dia tidak mengatakan, mereka tidak mengangkat tangannya kepada Allah, tapi hakikatnya dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Meminta pahala surga, meminta keridhaan Allah, meminta
agar Allah mencintai orang tersebut, meminta agar orang tersebut dijauhkan dari neraka. Dan para ulama mengistilahkan dengan apa? Du'a'u bilisanil hal. Meminta kepada Allah dengan kondisi. Du'a'un bilisanil hal. Dengan kondisi kita. Adapun macam yang kedua adalah du'a'u mas'alah. Berdoa masalah. Berdoa masalah. Maksudnya adalah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak. Memohon kepada Allah agar segera diangkat penyakit. Mengangkat kedua tangan kepada Allah agar dihilangkan kegundahan. Maka itu disebut dalam ilmu akidah dengan du'aul mas'alah. Berdoa dengan masalah. Nah, dan para ulama mengatakan wahuma mutalaziman fa kullu du'a ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah. Keduanya ini saling berkaitan. Setiap doa ibadah maka mengharuskan adanya doa masalah. Karena kalau kita sholat, maka kita akan ada di sana panjatan doa. Lihatlah ketika doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya kan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika sujud, ya. Ketika duduk di antara dua sujud, ada doa-doa di sana. Sehingga setiap doa ibadah, doa lisanul hal, itu semuanya ada kandungan apa? Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu du'a'i mas'alah mutadamminun li du'a'il ibadah. Dan setiap doa permintaan kepada Allah, baik kebaikan atau dijauhkan dari keburukan, itu semuanya terkandung di dalam doa ibadah. Karena Allah SWT menyuruh sebagaimana dalam ayat tersebut dalam surat Ghafir. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini disebutkan bahwasannya para ulama bersepakat barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau meminta dihilangkan musibah yang mana tidak ada yang berkuasa kecuali Allah kepada selain Allah, maka itu semuanya perbuatan syirik. Beristighatsah, ya, mengharapkan agar virus ini hilang, memohon kepada selain Allah, orang sudah meninggal dunia, maka itu termasuk kesyirikan. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan virus ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Walaupun orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mereka mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka haji, ya, karena syarat Islam seseorang ketika dia sudah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah agar orang tersebut bisa menghilangkan bencana yang dia timpa atau musibah yang dia dapatkan. Dan itu merupakan kesyirikan. Walaupun orang tersebut melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Karena jelas sekali, walau asyraku lahabitha anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi saja berbuat syirik kepada Allah, maka hilang semua amalannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau wahai nabi berbuat kesyirikan, maka hilang semuanya amalanmu. Maka bagaimana dengan orang yang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad SAW dan para nabi?